Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, namaku Uswatun Hasanah dengan nomor NPM 21542010002, program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan. Perubahan harga yang memiliki pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Dikatakan elastis apabila perubahan harga yang berubah sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang sangat besar, dan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti, yaitu semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya, dan semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. Yang kedua, jumlah pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan besar, perubahan harga tidak memberi pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin kecil elastisitas. Namun, bagi orang yang berpenghasilan sedikit, ketika terjadi perubahan harga, akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Ketika harga naik, mungkin orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Jadi, semakin kecil pendapatan, permintaannya semakin elastis. Yang ketiga, jenis barang. Barang premier memiliki elastisitas permintaan yang kecil, sedangkan barang-barang sekunder, tersier, memiliki elastisitas pendapatan yang relatif besar. Barang premier memiliki kebutuhan pokok yang walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak berubah, karena memang sangat dibutuhkan. Yang keempat, jangka waktu analisis. Hasil analisisnya menunjukkan elastisitas yang kecil. Sebaliknya, semakin pendek jangka waktu analisis, hasil analisisnya menunjukkan elastisitas yang besar. Koefisien elastisitas permintaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas permintaan dimulai dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Semakin kecil nilai koefisien menunjukkan barang tidak elastis, dan semakin besar menunjukkan nilai barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Terdapat jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, kurva permintaan elastis. Ciri utamanya nilai koefisien ED lebih dari 1. Yang kedua, kurva permintaan uniter, di mana ED sama dengan 1, yaitu ketika jumlah permintaan turun 50%, menunjukkan bahwa harga naik 50%. Perbandingan antara perubahan harga dan permintaan sama persis. Yang ketiga, kurva permintaan elastis sempurna. Walaupun harga tidak berubah, namun jumlah permintaan berubah, relatif fluktuatif sesuai dengan kondisi. Yang keempat, kurva permintaan inelastis, yaitu perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Ciri utamanya yaitu nilai ED kurang dari 1. Dan yang terakhir yaitu kurva permintaan inelastis sempurna. Walaupun berapapun harga berubah, jumlah permintaannya relatif tetap atau tidak berubah, di mana ED sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang elastisitas penawaran, yaitu memiliki makna bahwa kondisi di mana perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga menunjukkan barang semakin elastis. Sebaliknya, ketika pengaruh perubahan harga kecil terhadap jumlah penawaran menunjukkan sebuah barang elastisitasnya rendah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produksi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Namun, semakin kecil kapasitas produksinya, penawaran akan semakin tidak elastis.
Yang kedua, jenis barang yang diproduksi. Jika barang tersebut mudah rusak, maka permintaan akan kurang elastis. Tapi jika barang tersebut tahan lama atau awet, maka kemampuan elastisitasnya akan menunjukkan elastisitas yang besar. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Semakin panjang analisisnya, elastisitas yang dihasilkan akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil waktu analisisnya, maka elastisitas yang dihasilkan akan semakin besar. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan koefisien elastisitas permintaan, dimulai dari 0 sampai dengan tak terhingga. 0 menunjukkan tidak elastis, dan tak hingga menunjukkan sangat elastis. Ada beberapa jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, kurva penawaran elastis, yaitu perubahan sedikit terhadap harga akan menyebabkan jumlah penawaran berubah begitu besar. Yang kedua, kurva penawaran elastis uniter. ED sama dengan 1. Jika perubahan harga naik 50%, maka jumlah penawaran juga naik 50%. Yang ketiga, kurva penawaran elastis sempurna. Berapapun produksinya, berapapun jumlah penawarnya, maka harga relatif tetap atau harga tidak berubah. Namun, penawaran menunjukkan perubahan yang sangat fluktuatif. Yang keempat, kurva penawaran tidak elastis, di mana perubahan harga tidak terlalu memberikan pengaruh besar terhadap jumlah penawaran. Dan yang terakhir, kurva penawaran inelastis sempurna. Walaupun harga berubah, namun jumlah penawarannya tetap tidak mengalami perubahan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.